nerimanya sih ya terserah teman-teman semuanya lah nerimanya gimana, tapi yang pasti intinya adalah gue dan keluarga gue bahagia hari ini. Kalau untuk kapannya itu kita sah secara agamanya tuh di bulan Februari tanggal 11 tahun lalu. Nah, itu setelah itu gue di April tuh ada lakukan resepsi tapi untuk kecil-kecilan keluarga aja gitu. Ya karena sebagai seorang komedian ya yang selalu bertemu di stage. Waktu itu gue ketemu di acara musik waktu itu dia lagi main juga sama JKT48. Akhirnya kenal-kenalan dan kenalannya juga waktu itu kenalannya nggak terlalu intens. Sempet gue ngubungin dia juga 4 bulan apa 5 bulan gitu nggak dibales gitu, sampai akhirnya gue minta bantuan sama temen gue Ardit Erwanda, ada anak stand up juga. Akhirnya dia bilang nih ada temen gue yang mau suka sama lu gitu, akhirnya kenal. Jadi gimana sih Bang, ibaratnya punya ikan. Nah itu gimana? Ya kan ibaratnya Nah, komika. iya. Komika tuh rata-rata. Hampir semuanya, apa semuanya kali ya? Semuanya. Punya istri cantik. Babe Cabita cakep istrinya, ya kan. Terus abis Dan itu Pak Denny apalagi cakep juga istrinya. Terus memang sebagai komedian ya kita kalau punya istri kagak cakep kayak ada yang kurang gitu, makanya saya mencari istri yang cantik bukan hanya untuk memperbaiki keturunan ya, tapi ketika kita datang ke kondangan juga enak juga gandengnya gitu. Jadi emang biasanya spek idaman lu ya? Spek idaman ya, kalau gua nggak tahu ya spek idaman dia apa enggak gitu, jadi gitu aja. Oh, tapi selain humoris butuh haha juga ya? Iya, dan selain dompet. Iya, karena memang itu yang gue kejar gitu, karena gue udah bilang juga berkali-kali juga gue bilang di podcast Om Deddy waktu itu sempat gue bilang gue tuh untuk ngejar value ke orang yang ganteng gitu kan. Kalau orang ganteng kan value-nya udah ada gitu boy. Maksudnya orang yang kayak gue nih, apalagi kalau bukan kerja keras gitu, dan juga sebuah hal yang memang bisa bertanggung jawab gitu ke keluarganya, ke keluarga gue, bahkan ke keluarga kecil gue gitu. Tanggung jawab gitu. Perjalanannya gimana juga sebagai perubahannya sebagai bapak anak satu. Iya, ya sebagai bapak anak satu yang pertama ya saya tidak bisa aneh-aneh lagi. Maksudnya aneh-aneh adalah ya kalau misalkan kalau di panggung sih ya goda-godain cewek ya aman lah gitu. Tapi kalau untuk di luar ya itu udah nggak bisa lagi, dan gue udah harus mikirin juga gimana caranya ya asuransi buat keluarga udah harus ada, terus sekolah buat anak ntar gimana gitu, dan juga gue harus mikirin juga pengeluaran gue ya bukan jadi diri gue sendiri lagi gitu. Sekarang gue udah ada anak, udah ada istri gitu, jadi makin dewasa lah. Nah kalau asuransi buat anak belum, karena asuransi buat anak tuh 6 bulan tuh, jadi lagi dikumpulin dulu sekarang biar nanti ketika dia udah 6 bulan udah ada tuh asuransi buat sekolahnya, buat kesehatannya gitu-gitu semuanya udah ada. Tapi repot kan kita mau ngurusin anak lah ya. Iya. Gimana ya, gue lebih ke ini sebuah tantangan gue lagi ketika gue udah berhasil buat diri gue sendiri sama buat keluarga gue udah berhasil buat bikin mereka jadi lebih baik gitu, bahagia. Nah sekarang gue tuh kayak punya next level game lagi untuk mendidik anak, untuk bahagiain anak, dan gue sama istri gue sekarang kayak kita tuh udah ada peraturan bahwa nggak boleh nih anak kita ngerasain hal-hal yang buruk dulu sama orang tua kita dulu gitu, entah dari istri gue entah dari gue gitu. Betul, itu yang banyak orang tanyain gitu, karena yang pertama ya saya belum ada duit banyak untuk bayar resepsi, karena pas waktu saya cek duitnya ternyata yang saya undang banyak banget gitu, jadi belum ada sebanyak itu yang pertama tuh, buat yang kocak-kocak aja. Tapi kan bisa dibilang kayak kalau kayak hari ini kan itu kan undangnya 30 orang. Iya. Sedikit gitu. Betul. Kenapa kamu nggak kayak gitu aja? Bahkan kemarin gue 100 orang bro yang gue undang, dan yang gue bersyukurnya adalah teman-teman gue yang gue undang dan orang-orang yang datang tuh mereka mau merahasiakan apa yang kita pengen gitu. Jadi akhirnya gue respect banget sama teman-teman gue, sahabat-sahabat gue semuanya, terima kasih banyak yang udah ya bantuin gue lah untuk ngerahasiain ini gitu. Raffi sempat diundang tapi tidak datang. Ada banyak lah dari anak stand up, ada Pak Uus juga ada, terus ada Pak Ajis juga ada. Jadi bintang Emon juga datang, banyak lah yang datang.
bahkan yang dari artis-artis juga ada juga, dari Selin datang juga, terus banyak lah yang datang. Maharnya apa aja? Mahara kemarin, nah itu dia tuh, kemarin mahar gue adalah kebahagiaan, tapi gue nggak mau spill juga karena memang takut ntar jadi gimana kan, karena memang itu jadi rahasia juga. Tapi intinya adalah kebahagiaan itu yang bakal gue kasih ke keluarganya Jason, bahkan ke keluarga gue sendiri dan keluarga gue. Tapi kamu gimana sih benar sama mengalami proses untuk bayar kos? Nah kalau rumah sakit tuh sebenarnya, nah banyak juga yang bilang katanya gue kagak mampu lah. Nah terlalu itu dulu, set 1, 2, 3. Nah kemarin tuh banyak juga tuh yang nanya tuh, Marcel kagak ada duit, bayar rumah sakit nggak bisa lah. Emang iya, nggak bercanda. Memang ada sebenarnya, tapi Arafi sama TGG kemarin ngehadiahin itu karena waktu kemarin gue jadi woro-woro lah ya, jadi orang-orang yang teriak-teriak di tiba-tiba tenis. Kalau lu tahu di timnya Vindes kan ada Ebel. Nah di timnya Arafi waktu itu gua tuh yang koordinator, jadi semuanya gue yang koordinator sampai akhirnya Arafi bilang nanti gue kasih hadiah lah gitu. Nah hadiahnya mau apa Sel? Mau ini. Aduh nggak tahu lah. Gue bingung nih ngomongnya gimana gitu. Ya udah lu mau ada apa ntar lu kabarin aja. Baru habisnya gue kabarin dah ke Gigi sama Arafi waktu itu, gue kabarin. Nih saya pengen lahiran nih, tolong doanya ya. Akhirnya gue nggak minta, gue nggak apa, tiba-tiba Arafi langsung aja gitu ngasih. Udah ntar sama gue aja, gue yang urus semuanya full boy. Arafi TGG, makanya terima kasih banyak. Ya ada kesulitan mah pasti ada pernikahan, tapi kalau untuk segi ekonomi ya puji Tuhan gue masih aman lah sampai sekarang. Ya paling untuk adaptasi antara suami dan istri ya, kalau untuk ya marah-marah ya gitu-gitu ya kita lebih ke ya boleh marah tapi jangan sampai keluar gitu, jangan sampai orang lain tahu, dan memang itu yang kita jaga dari awal gitu. Alhamdulillah aman dia enak. Karena kan ada Arafi juga. Tapi kamu ibaratnya dapat lungsuran baju lagi kan? Iya, lungsuran baju. Kalau kata nih julidnya ya, iya, sebegitu nggak punya duit. Nah itu tuh yang bilang, nah kita doain aja lah gitu. Kalau sekarang didoainnya baik-baik ya gue juga akan baik juga. Dan kalau misalkan memang lungsuran baju itu memang waktu itu gue sempat pengen beli juga, terus kata Teh Gigi sayang karena anak bayi tuh dia tuh bertumbuhnya cepet gitu, dan lu akan sayang ketika lu beli baju buat anak lu dari umur 0 sampai 6 bulan gitu, nanti juga nggak akan pakai katanya gitu. Jadi akhirnya dengan kebaikan mereka dari TGG sama Arafi ya, akhirnya wardrobe dari anak gua adalah by Rayanza aka Cipung gitu. Jadi wardrobe-nya dari mereka gitu, dan gue seneng banget sih, bukan cuman bajunya tapi ada banyak juga, ada ya bantalnya, itunya dan semuanya gitu. Dan gue udah kasih tahu juga di YouTube gue kemarin, semua bongkar-bongkar hadiah ya dari orang-orang yang sayang sama gue sama istri gue gitu. Tapi kamu rasa syukurnya seperti apa sih bisa dilakukan dari dulunya ya, dari dulu yang kamu sulit dari narkoba, kurir narkoba, iya, dan lain-lain lah ya, sampai sekarang udah jadi komedi papan atas. Amin. Gimana kamu? Iya bersyukur banget sih boy, karena gue akhirnya gue bisa punya apa ya, penerus gue lah dalam hidup, dan akhirnya gue bisa ngasih cucu juga ke orang tua gue gitu, sampai akhirnya ya ini jadi bikin gue jadi lebih baik lagi untuk ngejalanin hidup. Itu makanya hebatnya stand up dan hebatnya kerja keras, dan juga hebatnya ketika kita sayang sama orang tua gitu. Jadi kayak akhirnya gue kayak bingung waktu kemarin anak gue lahir, sampai anak gue kayak ini anak gue ya ternyata. Gue sampai bingung gitu, kayak lu pernah ngerasain gak sih lu ternyata punya ada satu penerus yang memang dari lu gitu, dari sperma yang bisa lolos dari jutaan sperma, kan dia akhirnya lolos tuh di sel telur, akhirnya jadilah tuh anak ya kan. Jadi akhirnya wah ini jadi kayak game lagi buat gue buat jadi yang lebih baik. Jadi Archie itu artinya adalah anak panah yang kuat, yang melesat dengan kuat, dan dia tuh adalah pejuang yang tangguh. Itu si Archie itu gue dapat dari istri gue juga, istri gue yang jadi dia dapat dari anaknya Meghan Markle kalau nggak salah tuh. Jadi itu Kalian berdua nih bang yang mencanangkan namanya. betul sekali, gue berdua yang mencanangkan namanya. Kemudian apalagi kan kamu mencanangkan namanya bisa digabungin dengan Raffi dan Mas Gilang ya. Iya. Dan itu kamu karena berjasa banget buat kamu. Iya, karena berjasa banget sama gua, dan karena memang gua sebagai bentuk terima kasih lah. Tapi
banyak juga yang nanya tuh, ini kenapa Pak Denny Cagur nggak ada di situ namanya. Nah, makanya nanti gua akan jawab. Nanti gua akan jawab karena untuk nama Pak Denny dan juga Teh Santi itu akan gua lakukan nanti di anak gua yang kedua. Itu yang cewek karena memang nama dia pas buat yang cewek gitu. Jadi itu udah gua setting lah semuanya. Dan gue juga udah lagi pengen program juga kalau misalkan ntar anak gue udah setahun atau 2 tahun, enggak setahun sih ya, 2 tahun atau 3 tahun lah, barulah gue program itu anak gue biar bisa jadi cewek. Nah, gue sama Selin kan, dan gimana ya, gue sama Selin tuh selalu bilang kita kan gak pernah pacaran gitu ya. Dan memang yang digabungin sama netizen sahabat-sahabat gue yang selalu bantuin karya-karya gue, mereka selalu bilang ya kita deket, cocok, pacaran. Akhirnya mereka yang nyimpulin sendiri, dan pada akhirnya ya gue harus bilang sama mereka ya, ntar lo yang Vespa juga ya. Pada akhirnya memang ya gue sama Selin selalu bilang kalau kita pacaran dan kalau misalkan kita nikah ya pasti akan ada putusnya. Makanya gue nggak pernah bilang kita pacaran dan nikah gitu. Dan kita tuh adalah seorang bestie yang memang sangat-sangat deket dan memang sangat-sangat saling sayang, saling perhatian, dan akhirnya ya kita selalu bersama lagi. Dan Selin sama istri gue tuh deket banget gitu sekarang. Bahkan sekarang kita udah publikasiin bahwa memang Selin tuh selalu main ke tempat gue. Bahkan kemarin waktu anak gue lahir dia juga datang. Itu bentuk kepedulian dia. Dia nggak cuma sayang sama gue, tapi dia juga sayang sama istri gue dan keluarga gue gitu. Nanti kamu ibaratnya kayaknya kelihatannya kayak apa aja yang kamu lakuin sekarang Ya. gitu loh. Amin. Kayak tadi kamu bisa nikah dengan idola kamu. Amin. Memang dulunya tuh emang agak sulit untuk mendapatkan Sulit boy, sulit. Orang-orang kayak gue kan buat dapetin cewek cakep kan ya sulit ya, maksudnya mau gimana, kita tuh ciri-ciri cowok yang kalau dicurhatin doang ntar pacarannya sama orang lain gitu. Jadi kan lu ngerasain juga kan, makanya jadi gue itu kayak apa ya, kayak project sakit hati gue lah gitu. Gue kerja keras, gue ngelakuin apa yang bisa gue lakuin untuk naikin value gue sampai akhirnya gue bisa dapetin mimpi gue gitu. Dan memang bener kalau kata orang gitu, mimpi itu memang harus kejar, bukan cuman mimpi yang lu cuman tidur dan dapat mimpi gitu dan ntar di kenyataannya juga fail juga, zong juga gitu. Nah itu gue nggak mau gitu. Tapi aku tarik belakang dikit ya, Ah. dari sana ibaratnya kamu memang ceritanya dan kamu sendiri apa sih kalau boleh tahu? Cita-cita gue cuma jadi orang yang bahagia ya boy. Cuma jadi orang bahagia, maksudnya apa yang gue impikan ya gue bisa capai itu gitu. Jadi nggak muluk-muluk, jadi karena menurut gue percuma kalau lu punya banyak duit tapi lu nggak bahagia gitu. Tapi titik-titik ini kamu udah Bahagia gue.